buat sahabat-sahabat Bikers Subuhan Pekanbaru, semangat terus, jangan tinggal sholat berjamaah. Anak muda tidak mesti meninggalkan masa mudanya, tapi ingat akan diminta tanggung jawab. Kita mengajak kepada pemuda-pemudi, remaja dan remaji, ayolah bergabung ke komunitas ini agar masjid-masjid kita diisi di waktu subuhnya, dan bahwa yang paling ditakuti oleh orang munafik adalah orang muslim ketika dia bangun di subuh hari dan ia datang ke masjid-masjid mereka. Anak-anak motor ini luar biasa mereka nih, ya subuh bangun tergugah saya, ya mudah-mudahan istiqomah. Kerusuhan, silahkan kawan-kawan bergabung bersama mereka yang cinta dengan motor, yang suka dengan motor, tapi hendak beramal soleh, hendak untuk dekat kepada Allah. Subuhan Kota Pekanbaru, artinya ini gerakan anak-anak muda untuk naik sepeda motor dari satu masjid ke masjid lain untuk ikut gerakan sahabat Subuhan ini sebuah hal yang luar biasa. Maka kita mengajak kepada generasi muda, khususnya yang merupakan generasi estafet kepemimpinan Islam. Bahwasanya sholat di masjid di waktu-waktu gelap, maghrib, isya, dan subuh memiliki keistimewaan yang luar biasa besar. Ditemani sama abang-abang komunitas Biker Subuhan. Oleh karenanya, manfaatkan kesempatan untuk join dan gabung dengan teman-teman kita Biker Subuhan yang setiap Sabtu dan Ahad subuh. Mari bergabung dengan Biker Subuhan Kota Pekanbaru. Yang jelas intinya kalian Subhanul Yaum Rijalul God. Kalian pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Takbir! Allahu Akbar! Menutup mata menguburkan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Ansor. Nah, ini bacanya Allah muftah abwabas sama, yang Allah buka pintu langit. Kenapa disebut pintu langit? Karena ketika ruh itu dicabut dan dibawa dulu, dilaporkan dulu, Pak, ke langit. Langit dulu, jumpa dulu. Kalau orang beriman, maka diterima, dibuka pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai nanti bertemu dengan Allah dulu. Macam kita lah, akhir tahun kita jumpa bos dulu. Laporan akhir tahun. Kalau laporannya bagus diterima. Lapor tak bagus, bisa dipecat. Perbaiki gitu ya. Bisa kita perbaiki lagi. Bisa perbaiki. Kalau udah meninggal, nah, setelah itu diterima kan baru dibawa ke dalam kubur. Baru prosesnya jawab. Ada 8 pertanyaan dalam kubur. Namanya kan 3 disebutnya. Sebenarnya berseri-seri. Ayo kajiannya itu lanjutan panjang. Ini Rahmat baru jadi pertama belum selesai. Karena minggu pertama akhir zaman, minggu kedua perjalanan akhirat, ketiga akhir zaman, keempat perjalanan akhirat. Itu kita buat. Jumat subuh itu waktu pendek. Karena ayat sajadah sama al-ghoshiyah. Tambah zikir, tambah tahlil. Habis tinggal 25 menit. Itulah tausiahnya. Nah, itu cuma tausiahnya. Kurang. Kalau Jumat subuh ya. Jumat subuh. Kalau di Masjid Raya itu lumayan panjang, Sabtu pagi. Senapelan ya? Senapelan. Senapelan ya? Sabtu pagi. Sabtu subuh isi itu ya. Kemarin itu Zaidin. Minggu kelima. Oh, minggu kelima. Alaihi turabasanna timbun, summa aqimu haula qamri, hendaklah kalian tegak di samping kuburku, qadarama selama tunharu jazurun, unta disembelih, wa yaksamu lahmuha, dan dibagikan dagingnya. Itu sahih. Muslim. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Selama taruhlah 1 jam sampai 2 jam. Minta warisan atau bagian belum dapat atau apa? Rupanya amalan. Yang pertama beristighfar. Riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, "Istaghfiru li akhikum." Mintalah ampun kepada yang sudah meninggal, fa inal ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Yang kedua yang kita sebutkan tadi, bertasbih dan bertakbir. Yang ketiga, wal yukra inda ra'si, bacalah di sisi kepalaku bi Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Wa inna rijlai, di sisi kaki, awal Al-Baqarah wa khatimatiha. Awal Al-Baqarah 1 sampai 5 dan penghujung dari Al-Baqarah ayat 3 terakhir. Wa in khatamul Quran, kata Imam Syafi'i, kalau seandainya kalian menghatamkan Al-Quran, fakana hasanan, maka itu lebih baik. Maka ada orang yang membacakan ayat pendek, ayat kursi, ada yang menghatamkan Al-Quran. Sebenarnya itu ada dalil semua. Cuma kalau ditanya kepada kawan yang bukan bid'ah ya, bukan bid'ah ya, masuk neraka. Jadi ustadznya yang paling panas sapinya, kata UAS. Karena dia yang menyampaikan. Nah, sudah itu menyiram kuburan dengan air. Ada dalil. Bunga itu ya.
Kemudian apa lagi? Menaburkan sesuatu di atas kuburan. Ada Tidak pakai dalilnya. sendal nih, tidak pakai sendal kan orang tua semua kan. Nah, kalau tidak pakai sendal itu intisari dari hadis. Jadi hadis itu bunyinya idza wudi'a ahadukum, lima maknanya. Setelah selesai dikuburkan mayit dan wa tuwili ashabuhu, yang mengantar itu pulang, yasma'u qur'ani alihim, mereka mendengarkan surat rompah mereka. Nah, itu bunyi hadisnya. Supaya tak terdengar ini orang pulang, dia buka sendalnya. Karena itu ya. Baliklah dia nih orang nih. Begitu Dia mereka baru aja masuk lagi di pasar. Iya, betul. Apa sendalnya? Jadi kata Beda gitu. Jadi kebalik dia mengertikan artinya kan. Jadi begini Pak maksudnya itu. Jadi gini maksudnya Pak. Jadi ini orang yang pulang Iya. supaya kita tak tahu. Oh, kita udah pulang. Supaya si mayit ini nggak tahu kita pulang, ya. Maka orang-orang kampung kita itu dibuka sendalnya. Dikiranya mereka masih di situ terus, supaya mereka nggak nanya. Karena kalau pulang kan nanya lagi. Itu maksudnya. Jadi dari situ mereka mengambil hadis tadi. Nah kalau ke dalam itu sebenarnya boleh juga pakai sendal, boleh tidak. Jadi ketika kalian pulang izatuwil ya ashabuhu, ketika mereka pulang yasma'u nir'a qa'alihim, orang yang dalam kubur mendengarkan suara terompah orang yang pulang tadi. Nah, orang kampung kita mikir, gimana caranya supaya nggak terdengar kita ada pulang? Biar dia nggak biar nggak buka sendal. Oh, Kan terbalik akhirnya. iya. Itu sahih ada sih, Pak. Sahih. Iya. Kemudian habis itu menutup kuburan dengan kain, Iya itu. membuka tali pocong, itu memang ada hadis semua. Bukan kita Menyiram bunga. menyiramkan sesuatu, bunga, menaburkan bunga, Iya. atau 7 rupa menanam tuh. sesuatu di atas kuburan. Itu ada dalilnya. Untuk apa ditanam, kata sahabat kan? Innahuma yukhaffifu malam yaibasa. Selama tumbuhan ini, pelepah kurma ini hidup masih basah, dia akan minta ampun dan meringankan siksa kubur bagi si mayit. Itu dia fadilahnya. Cuma di kampung kita nggak ada pokok kurma, diganti kayu sungkai. Iya. Kurma nggak hidup dia. Iya. Nabi pasang kurma, dua. Masya Allah. Kadang kawan-kawan aja doa orang hidup aja nggak sampai katanya. Iya. Masuk mengirim surat Tahlil, Al-Fatihah, Yasin dan Imam Al-Baihaqi loh. Apa yakin kita udah punya yang kita kalau mengasih hadiah kata kan harus kita punya dulu kata. Yakin pahala itu kita udah punya. Kok bisa ngasih hadiah? iya. Gitu deh. Dia bilang kan. Lah. Nah, kita ngasih hadiah tuh kita punya. Setelah itu tuh kita kasih ke orang karena kita punya. Yakin nih udah dapat pahala semua. Kok ngasih hadiah ke orang? Gitu ya pikirannya. Itu pikirannya. Galak kali. Kita kan membahas itu pakai hadis. Iya. Memang mesti pakai hadis perkara gaib. Iya. Dan mereka tuh atas mana contohnya? Atas mana? Kirim ke mana? Alamatnya mana? Itu. Kenapa pusing nyari alamat? Alamatnya la ilaha illallah, dalilnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu dia alamatnya. Jangan kayak JNE harus ada alamat. Alamat itu memang tauhid. Kalau tak beriman dia tak jumpa alamat itu. Kalau nggak dibilangnya tuh hanya di atas. Dia mati dulu dari tahu kita. Ada 12 amalan, Pak. Orang sebenarnya amalan itu sudah dilakukan oleh orang-orang kampung kita dulu. Iya. Cuma mereka tak tahu dalil. Iya. Pasti tanya dalil, kata Pak Haji ini. Iya betul. Orang-orang tua dulu ya. Yang sebut selama ini benar atau salah? Iya betul. Ini sosial kami lah. Mana dalilnya Pak? Sampai sini tanya dari dong. Oh, cuma Pak Haji misalnya buat kan, tanya sama orang, dalilnya mana? Mana tahu saya. Mana tahu saya. Berarti Bapak salah. Iya. Kalau udah begitu orang tua tuh tentu sedih dia. Iya. Betul. Sampainya Jadi senjata lah, mana dalilnya senjata ya. Senjata tuh. Tiga-tiga dalil kan. Nah, sampaikan nanti ini bukunya, kebetulan dia sudah punya kan, nanti mau kan nanti ke dia. Tak bisa lagi mereka. Jadi jangan menyalahkan amalan orang tua dulu, mentang-mentang mereka tak sebutkan dalil, berarti tak ada. Bukan berarti tak ada, tak disebut itu. Mana saya bisa buka-buka dari baca kitabnya dapat. Iya betul. Ini syukur lah pandai ke masjid ini. Banyak pula kepreman yang bertobat kan. Kita bingung. Sholat aja dia untung. Bangun subuh aja syukur. Subhanallah. Anda aja.
Bahkan kalau di apa tuh saat di kampung-kampung itu di pesantren, seorang murid itu mempertanyakan dalil ke guru, itu adab kena. Itu lihat, artinya apa yang disampaikan oleh guru itu terima, dibacanya dalil apa atau tidak. Kalau kita tanya Ustaz mana dalilnya, itu keadab kena. Nggak ada adabnya. Kena di adab. Jadi di Mesir itu, Pak, saya kita kan pecinya, topi itu kan merah, ya kan, serbannya putih. Itu kan orang yang pakai serban putih dan peci merah itu bukan orang sembarangan. Itu keilmuannya sudah nggak diragukan lagi. Itu ulama-ulama lah yang begitu. Dan tak semua orang bisa berani memakai peci merah dan serban putih. Sampai suatu ketika ada orang yang suka naik dalil, dikit-dikit dalil, jawab masih dikit-dikit dalil. Mungkin saya sudah muak kan, ya Ibni kata dia, ada dalil kata dia. Maksudnya ini saya pakai peci ini, pakai topi ini sudah dalilnya, saya bisa mengajarkan kalian. Jadi jangan tanya dalil lagi. Paham maksudnya? Iya. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai peci merah itu. Sembarang orang. Sama serban putih itu. Sama serban putih itu ulama. Jadi karena tiap pengajian dia nanya dalil, tiap pengajian dia nanya dalil, mungkin terganggu konsentrasi syekh ini kan. Karena dia muak dia juangnya, itu masawaknya kan. Dan pakai kopiah, aku pakai dalilnya. Dia bertanya juangnya. Iyalah. Itu masawaknya. Iyalah. Dek renobe mah ya. Iku bagi kopiah, aku nak sembarang ugangnya kan. Sembarang orang pakai gitu ya. Beda di Indonesia, semua orang boleh pakai serban. Iya. Pakai nama. Kalau di sana tak boleh Pak kita. Dia pakai sanad kan? S1, S1, S2, S3 di Azhar, tak berani kita pakai peci. Karena kalau kita pakai peci itu, siap-siap tanya orang nanti, tak bisa jawab, beban psikologinya itu besar. Iya. Cuma tengok di Pekanbaru, ini ada alumni Azhar yang pakai peci itu, tak berani kita. Karena orang-orang yang keilmuannya sudah diakui, yang bisa pakai peci itu, dan yang sanggup. Bisa sebenarnya, antum bisa juga. Bisa tanya dalil. Berarti orang berilmu lah yang pakai itu ya. Tidak sembarangan. Iyalah. Oke, udah. Iyalah. Oke, siap. Mari. Syukran tadi.